Halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini, gue bakal menceritakan seluruh alur cerita dari kartun Star vs The Force of Evil. Jadi, gue bakal menceritakan seluruh alur cerita mulai dari season 1 hingga ke season 4. Buat kalian yang mau nonton kartun ini atau kartun yang lain, kalian bisa cek video gue yang ini. Di situ, gue sudah menjelaskan cara menonton kartun sepuasnya. Dan satu hal lagi, pembahasan kali ini bakal mengandung spoiler berat, karena gue bakal menceritakan seluruh timeline dari serial ini. Jadi, mohon pengertiannya. Kalau kalian udah siap, kita langsung masuk ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Awal petualangan Star Butterfly. Di suatu dimensi yang bernama Muni, terdapat seorang gadis bernama Star Butterfly. Ia adalah putri bangsawan dari pasangan River dan Moon Butterfly. Ketika menginjak usia 14 tahun, ia diberikan tongkat ajaib kerajaan, sebagai penanda kalau ia akan menjadi penerus kerajaan Butterfly. Namun dikarenakan Star memiliki sifat yang super aktif dan chaotic, ia secara tidak sengaja membakar kerajaannya dengan pelangi berapi. Sebagai hukumannya, Star dikirim ke dimensi bumi. Ia disekolahkan di Akademik Echo Creek. Di sana, ia ditemani oleh seorang bocah bernama Marco Diaz untuk memperkenalkan lingkungan sekolah. Tidak hanya itu saja, Star juga tinggal satu rumah dengan keluarga Marco. Keseharian mereka selalu dipenuhi dengan berbagai sihir dan pertarungan melawan para monster yang berusaha mencuri tongkat ajaib Star. Para monster ini dipimpin oleh seorang monster kecil yang bernama Ludo Avarius, kutukan The Blood Moon Ball. Di suatu hari, mantan Star yaitu Tom Lucitor menghampirinya untuk mengajaknya ke acara Blood Moon Ball. The Blood Moon ini sebenarnya merupakan sebuah kutukan yang terjadi setiap 667 tahun sekali. Bagi siapa saja yang menari di bawah sinarnya, maka kedua pasangan ini akan terkena kutukan untuk selalu bersama seumur hidup mereka. Tom berencana membawa Star ke sana. Dengan begitu, mereka dapat bersama selamanya. Dan tentu saja, Star tidak mengetahui soal kutukan ini. Tetapi rencana Tom gagal dikarenakan Marco datang dan secara tidak sengaja menari bersama Star. Kehancuran sekolah Saint Olga. Star dan Marco berusaha menyelamatkan sahabat Star yang bernama Ponyhead dari sekolah keputrian Saint Olga. Saint Olga ini adalah sekolah khusus untuk para putri yang memiliki sifat rebel, chaos, dan tidak bisa diatur. Di sana, para putri dicuci otak, dengan begitu mereka bisa menjadi seorang putri yang sesuai dengan kriteria kerajaan. Sebenarnya, Star ingin dimasukkan ke sekolah ini, tetapi orang tuanya masih memberikannya kesempatan untuk belajar di bumi. Di sana, Marco yang menyamar sebagai putri terdina berhasil membangkitkan semangat para putri untuk melawan kebijakan Saint Olga. Star dan Marco berhasil menyelamatkan Ponyhead, dan Saint Olga menjadi pesta chaos yang disebabkan oleh para putri. Selepas kejadian itu, kepala sekolah Saint Olga yang bernama Miss Haynes memiliki dendam dan obsesi terhadap putri terdina atau Marco. Kemunculan Toffee. Ludo yang selama ini selalu gagal dalam mendapatkan tongkat Star memutuskan untuk merekrut monster baru. Ia pun bertemu dengan seekor monster kadal yang bernama Toffee. Toffee menunjukkan kalau ia sangat berbeda dengan monster lainnya. Dia lebih mengandalkan otak dan rencana ketimbang otot dan barbar. Ludo sangat terkesan dengan kinerja Toffee. Namun tanpa ia sadari, Toffee diam-diam memiliki rencana tersembunyi. Hingga akhirnya, Toffee berhasil mengeluarkan Buffrock dan Ludo dari Kastil Avarius, serta mengambil alih seluruh pasukan monster Ludo. Di waktu ini juga, Star mulai merasa bahwa peristiwa pembantaian monster di masa lalu terkesan tidak adil. Para monster terus dibantai oleh para pasukan kerajaan yang padahal monster-monster itu tidak dilengkapi oleh senjata, dan mereka pun juga tidak bersalah. Momen ini menjadi sangat penting, karena ini merupakan bagian dari pengembangan karakter Star untuk kedepannya. Kehancuran Kastil Avarius. Setelah berhasil menguasai kastil dan para monster, Toffee melanjutkan rencananya. Ia memerintah salah satu monster untuk menculik Marco. Hal ini bertujuan untuk memancing Star agar datang ke Kastil Avarius. Dan benar saja, Star terpancing oleh umpannya. Ia langsung menerobos masuk ke dalam kastil dan membantai semua monster yang ada di sana. Tapi sayangnya, Toffee berhasil menghentikannya. Ia meminta Star untuk merapalkan mantra misterius yang bernama Whispering Spell. Kalau tidak, Marco akan diremuk oleh jebakannya. Setelah mantra dirapalkan, tongkat sihir Star menjadi hitam dan meledak. Ledakannya menghancurkan Kastil Avarius dan menghilangkan Toffee. Di saat semua mengira kalau tongkat Star hancur, tiba-tiba tongkatnya muncul kembali dengan kondisi terbelah atau cliff. Selepas kejadian hancurnya kastil, Star berusaha membiasakan dirinya dengan tongkat barunya. Ia juga berusaha mencari tahu dampak apa saja yang dihasilkan apabila tongkatnya terbelah. Sementara itu, Ludo terlempar ke sebuah dimensi lain. Di sana, ia mendapatkan bawahan baru yaitu laba-laba dan elang raksasa. Tidak hanya itu saja, Ludo juga berhasil menemukan potongan dari tongkat ajaib Star. Berbeda dengan potongan Star, potongan tongkat ini memiliki semacam kekuatan gelap. Bahkan tongkat ini juga mampu memberikan arahan kepada Ludo. Selepas kejadian itu, tongkat ajaib Star mengalami masalah sihir. Tongkatnya suka tiba-tiba mengeluarkan sihir aneh, dan bahkan makhluk yang biasa dikeluarkan oleh Star untuk membantunya mengalami corrupted. Pencurian Book of Spell. Star dan Jenna berusaha membuktikan sebuah legenda di Echo Creek, yaitu setiap 100 tahun sekali, seorang badut bernama Bonbon akan bangkit dari kuburnya. Namun bukannya Bonbon yang muncul, melainkan Ludo lah yang muncul dengan pakaian badut. Mereka sempat mengalami pertarungan yang sangat sengit, namun Ludo berhasil mencuri Book of Spell. Dengan begitu, ia mendapatkan semua informasi mengenai sihir dan semua isi yang ada di dalam buku itu, termasuk juru kunci dari Book of Spell yaitu Glass Rig. Di saat Ludo sedang mengakses mantra hitam milik Eclipse, ia tiba-tiba dirasuki oleh kekuatan gelap, dan ternyata yang merasuki tubuh Ludo adalah Toffee. Jadi selama ini,
Toffee diam-diam telah memasuki Realm of Magic. Singkatnya, itu merupakan dimensi yang berisi seluruh sihir yang ada di alam semesta, termasuk tongkat milik Star. Di sana, Toffee sedikit demi sedikit mulai membuat semua sihir yang menjadi corrupted. Jadi, semua kerusakan yang terjadi pada tongkat Star itu semua disebabkan oleh Toffee. Kebangkitan Toffee. Setelah mengetahui keberadaan Ludo, Moon dan para Magical High Commission menyerbu Monster Temple untuk menangkap Ludo dan mengembalikan Glosrick. Oh ya, gue lupa memperkenalkan mereka. Magical High Commission ini adalah sebuah perkumpulan yang dibuat oleh Glosrick untuk mengatur dan mengawasi penggunaan sihir di seluruh dimensi. Mereka pun berhasil menangkap Ludo dengan sangat mudah. Awalnya, mereka berusaha menginterogasi Ludo untuk mencari keberadaan Glosrick. Namun mereka menjadi lengah dan tubuh Ludo diambil alih oleh Toffee. Dalam pertarungan ini, Toffee dengan mudah mengalahkan para Magical High Commission. Salah satu anggota Magical High Commission yang bernama Lahmed terpaksa menggunakan sisa kekuatannya untuk membangkitkan Moon, dan hal ini membuat dirinya musnah. Moon mencoba menghadapi Toffee sekali lagi, dan untuk kali ini, ia berhasil melarikan diri dan membawa tubuh para Magical High Commission. Pasca pertarungan, Ludo mencoba untuk membuat sihirnya sendiri di Book of Spell, tetapi ia menjadi sangat kesal dengan sifat Glosrick. Ludo yang marah langsung membakar Book of Spell. Dengan begitu, semua informasi yang ada di dalam Book of Spell musnah, begitupun dengan Glosrick. Dengan Glosrick yang sudah musnah, Toffee bisa leluasa mengatur Ludo untuk mengambil alih kerajaan Butterfly. Setelah kembali dari Muni, Moon meminta Star untuk membantunya membawa tubuh anggota para Magical High Commission ke Sanctuary atau sumur ajaib. Sesampainya di sana, mereka menyadari kalau sumber sihir yang ada di dalam Sanctuary sudah tercemar. Moon meminta Star untuk berlindung di Sanctuary. Namun Star tidak ingin diam saja dan membiarkan Ludo mengambil alih kerajaan. Sementara itu di Butterfly Kingdom, Ludo dengan mudah mengambil alih kerajaan Butterfly dikarenakan Moon dan Star sedang tidak ada di sana. Harapan terakhir. Star mengajak Moon untuk datang ke rumah Buffrock, tetapi Moon dan Buffrock tidak begitu akur, dikarenakan Moon masih tidak percaya dengan para monster. Star pun terpaksa harus mengalahkan Ludo dan Toffee sendirian. Awalnya ia sempat tertangkap dan dipenjara, namun ia berhasil diselamatkan oleh Marco. Star berhasil meyakinkan Ludo bahwa sebenarnya ia sedang dikendalikan oleh Toffee. Ia pun terpaksa harus merapalkan Whispering Spell, dengan begitu ia bisa masuk ke Realm of Magic. Di dalam sana, Star melihat bahwa Realm of Magic telah mengalami kerusakan yang sangat parah. Toffee berhasil menguasai semua sumber sihir yang berada di dalam sana. Sementara itu, Moon meminta Toffee untuk mengembalikan Star. Toffee membuat perjanjian dengan Moon. Apabila ia bisa mengembalikan jari yang dulunya pernah ia putuskan, maka ia akan mengembalikan Star. Moon terpaksa memberikan jari milik Toffee. Setelah tubuh Toffee kembali utuh, ia mengingkari janjinya dan membiarkan Star terjebak di Realm of Magic yang sudah rusak. Di dalam sana, Star sempat putus asa dan mengira kalau dirinya sudah mati. Hingga akhirnya ia berhasil mendapatkan sisa sihir terakhir. Realm of Magic balik pulih dan Star muncul kembali dengan bentuk butterfly-nya. Ia langsung menyerang Toffee hingga membuatnya hancur. Dan Ludo pun menghantam Toffee dengan puing-puing bangunan yang membuat Toffee mati secara total. Kembalinya Glosrick dan Eclipse. Setelah Toffee berhasil dikalahkan, kerajaan Butterfly mulai dibangun kembali. Dalam acara pemakaman Lahmed, Star sempat melihat bayangan Glosrick. Sejak saat itu, Star mulai sering diganggu dengan bayangan Glosrick yang selalu muncul di mana saja. Ia pun dituntun menuju Sanctuary. Di sana, ia menemukan bahwa Glosrick masih hidup. Hanya saja, sekarang ia sudah kehilangan akalnya dan hanya bisa berbicara satu kata, yaitu Glabgor. Sementara itu, Star berusaha mengurus Glosrick yang sulit diatur. Ia pun bertemu dengan wanita misterius di kebun kerajaan. Di saat Star sedang berbicara dengannya, Magical High Commission langsung menerobos dan menangkap wanita itu. Dan ternyata, wanita tersebut adalah Eclipse, Ratu Butterfly di masa lalu. Oke, jadi di masa lalu, Eclipse merupakan ratu di kerajaan Butterfly. Ia dinikahi dengan seorang raja bernama King Sestikan. Namun dikarenakan Eclipse tidak mencintai Sestikan, ia pun melarikan diri dan jatuh cinta dengan seekor monster. Magical High Commission tahu akan hal ini dan menangkap Eclipse, lalu mengurungnya di penjara Rhombulus. Sedangkan di masa lalu Moon melakukan perjanjian dengan Eclipse untuk bisa mengalahkan para pasukan monster yang dipimpin oleh Toffee. Moon mendapatkan mantra kegelapan dan menggunakannya untuk mengalahkan Toffee. Eclipse yang sudah membuat janji dengan Moon malah dibukukan kembali oleh Rhombulus. Setelah berhasil ditangkap, Star berusaha meyakinkan orang-orang bahwa Eclipse tidak jahat. Star memberikan kesempatan kepada Eclipse agar ia dapat menunjukkan bahwa ia tidaklah seperti yang orang-orang kira. Identitas asli Micenas. Para putri yang sekarang menguasai Senolga mengundang Putri Turdina atau Marco untuk memberikan apresiasi atas usahanya yang telah memberikan motivasi untuk melawan kebijakan Senolga. Di sana, Micenas datang dan mengungkap kalau identitas asli Putri Turdina adalah seorang laki-laki. Tetapi para putri tidak mempermasalahkan meskipun Putri Turdina adalah seorang laki-laki. Mereka pun melawan balik Micenas dan memaksanya melarikan diri. Di waktu lain, Star berusaha menyatukan para Mumen dengan para monster dengan cara mengadakan pesta yang dihadiri oleh para anak muda Mumen dan monster. Awalnya, acara berjalan dengan sangat lancar. Para Mumen dan monster bisa akrab dengan mudah. Namun tiba-tiba, sebuah insiden datang di mana para monster tiba-tiba menghilang secara misterius. Star dan Marco berusaha mencari penyebab masalah ini, dan mereka menemukan bahwa semua ini adalah ulah dari Mina Loveberry, seorang mantan ksatria di kerajaan Butterfly, yang mana bisa dibilang sangat terobsesi untuk melawan dan membasmi para monster. Di tengah perbincangan dengan Mina Loveberry,
Tiba-tiba Miss datang untuk menangkap Marco. Di saat ia berusaha menyerap ekstrak kehidupan dari Marco, pipinya memunculkan tanda butterfly. Dan hal ini membuat sebuah pintu misterius terbuka secara otomatis. Di balik pintu itu, berisikan tempat di mana Miss dulunya dirawat pada saat masih kecil. Miss mulai mengingat kembali siapa dirinya. Dan Mina menjelaskan kepada yang lain bahwa sebenarnya Miss adalah Meteora, anak hasil dari hubungan Eclipse dengan monster yang ia jatuh cinta. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa Miss atau Meteora merupakan bagian dari keluarga Butterfly. Di tengah pertarungan Star melawan Mina, Romulus dan tentara kerajaan datang dan mengamankan tempat itu. Sementara itu, Miss yang sekarang menjadi Meteora berhasil melarikan diri dan mulai mengingat siapa dirinya. Rahasia terbongkar. Sebelum persidangan Eclipse dimulai, Moon membantunya untuk menemukan catatan kerajaan mengenai anaknya yaitu Meteora. Namun yang mereka temukan adalah nama asing yaitu Festivia. Dalam persidangan, Eclipse meminta persidangannya menggunakan alat yang bernama Box. Box ini merupakan semacam alat yang pernah digunakan oleh Star pada saat pesta malam dengan teman-temannya di bumi. Jadi cara kerja box ini adalah apabila ada seseorang yang ditanya dan dia menjawab dengan berbohong, maka box akan menghukumnya. Dan hukuman yang paling berat adalah para peserta akan dihukum sampai mati. Satu-satunya cara untuk mencegah itu adalah menjawab dengan jujur. Dalam persidangan ini, mereka berhasil memaksa para Magical Commission untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Meteora. Jadi, pada saat Meteora dilahirkan, Raja Sestikan tidak menyukainya dikarenakan ia merupakan setengah monster. Maka dari itu, ia memberikan Meteora kepada Saint Olga. Dan posisinya digantikan oleh warga biasa bernama Festivia. Hal ini membuktikan bahwa Star dan Moon bukanlah keturunan Butterfly yang asli. Kebangkitan Meteora. Meteora dan Sad Kingnya mendatangi Saint Olga kembali untuk melihat ingatan masa lalunya. Setelah mengetahui kebenaran, ia pun langsung menghancurkan Saint Olga beserta para putri yang ada di dalamnya. Meteora bisa mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya, dan ia pun bergerak sambil menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Moon dan Eclipse berusaha mencari Meteora. Dalam perjalanannya, mereka menyadari kalau Meteora mulai tumbuh menjadi sangat besar, dan ia juga memiliki kemampuan untuk mengambil jiwa orang lain. Di saat mereka menemukannya, Moon harus berhadapan dengan Meteora. Awalnya ia berhasil menyudutkan Meteora, namun ia malah dihalangi oleh Eclipse. Hal ini membuat Meteora langsung menembakkan lasernya ke mata Moon. Alhasil, Moon mengalami kerusakan yang cukup serius, hingga membuatnya harus lari menuju portal misterius. Dengan hilangnya Moon, kini Star diangkat menjadi ratu. Marco dan teman-temannya berusaha menghadapi Meteora. Sementara itu, Star pergi ke Realm of Magic untuk mencari ibunya. Di sana, Star berhasil menemukannya. Namun dikarenakan sihir di tempat itu sangat kuat, mereka berdua menjadi hilang ingatan dan sifat mereka berubah menjadi ke kanak-kanak. Di medan pertarungan, Marco dan teman-temannya mengalami kesulitan dalam menghadapi Meteora. Satu demi satu, teman Marco dikalahkan oleh Meteora. Hingga akhirnya ia pun ditarik jiwanya oleh Meteora dan hanya menyisakan Tom. Di dalam Realm of Magic, Star dan Moon bertemu dengan seekor unicorn. Unicorn itu langsung mengirim mereka berdua ke tempat mereka berasal. Star kembali ke kerajaannya, sementara Moon entah kemana. Star dan Tom pergi menuju Sanctuary untuk mengembalikan Marco. Namun sayangnya, Star tidak dapat memunculkan Sanctuary. Di tengah putus asanya, Star menyadari kalau dirinya adalah seorang ratu dan harus melindungi kerajaannya. Ia langsung menuju kastil untuk menghadapi Meteora. You're right! I can't! You want my power? Take it! Di tengah pertarungan, Eclipse datang dan mengambil tongkat ajaib milik Star. Tetapi, Eclipse menggunakan tongkat itu untuk melawan balik Meteora. Eclipse merapalkan mantra yang membuat Meteora terkurung, dan sekaligus berusaha membunuhnya. Black Velvet Inferno. Mommy? Setelah Meteora berhasil dikalahkan, semua orang kembali normal. Star memberikan tongkat ajaibnya kepada Eclipse, karena menurutnya, Eclipse lebih layak menjadi seorang ratu ketimbang dirinya. Namun tanpa disangka, mantra Eclipse malah mengembalikan Meteora menjadi bayi. Ia pun langsung membawa Meteora dan tongkat ajaibnya menuju Monster Temple. Di sana, ia bertemu kembali dengan monster yang ia cinta. Glowstreak juga mengungkapkan kalau selama ini, kata yang sering ia ucapkan adalah nama dari monster yang Eclipse cintai, yaitu Glabgor. Kembalinya Moon. Star, Marco, dan River berusaha mencari keberadaan Moon. Dan akhirnya mereka pun berhasil menemukannya di Pulau Pyfok. Jadi pada saat di Realm of Magic, Moon dan Star dikirim ke tempat mereka berasal. Star dikirim menuju kerajaannya, sedangkan Moon dikirim ke Pyfok. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Well, kalau diingat kembali, pada saat Meteora lahir, dirinya digantikan oleh seorang gadis bernama Festivia. Festivia sendiri merupakan keturunan dari Pyfok. Pyfok ini merupakan kayak semacam keturunan atau keluarga yang sangat ahli dalam membuat kue pie. Dengan begitu, sudah dipastikan bahwa Moon adalah bagian dari Pyfok.
Awalnya, Moon sempat tidak bisa mengingat tentang masa lalunya. Namun untungnya, Star bisa mengembalikan ingatannya lewat sebuah lagu yang sering dinyanyikan oleh mereka berdua dulu. Moon mendapatkan kembali ingatannya dan pergi meninggalkan Pivok. Ia dibawa menuju Monster Temple di mana tempat itu sekarang menjadi kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Eclipsa. Di sana, Moon sempat menghadiri makan malam bersama, dan ia juga mengetahui keberadaan Glabgor. Setelah acara itu, Moon memutuskan untuk meninggalkan Monster Temple dan pergi menuju hutan terdekat untuk membangun tempat tinggal baru. Setelah membangun tempat tinggal baru, Moon didatangi oleh beberapa Mewman yang mana tempat tinggal mereka telah diambil alih oleh para monster. Yang awalnya menjadi tempat tinggal Moon dan River, kini tempat tersebut berubah menjadi perkampungan kecil yang dipimpin oleh Moon. Dalam rentan waktu ini juga, Star, Marco, dan Eclipsa masih kesulitan dalam menghadapi konflik antara Mewman dan para monster. Kutukan Blood Moon Ball. Oh ya, kalian masih pada ingat dengan Blood Moon Ball? Oke, sebelum gue menceritakan peristiwa ini, gue bakal menjelaskan hubungan dari setiap karakter. Jadi pada saat peristiwa penyerangan Toffee, Star mengaku kalau ia menyukai Marco. Namun pada titik itu, Marco sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dengan orang yang ia suka, yaitu Jackie Lane Thomas. Maka dari itu, setelah Toffee dikalahkan, Marco kembali ke bumi. Namun di sana, Marco merasa kehilangan sesuatu. Ia sadar bahwa ia juga memiliki rasa suka dengan Star. Maka dari itu, ia putus dengan Jackie dan kembali ke Mewni. Tetapi pada saat ia kembali ke Mewni, Star sudah menjalin hubungan dengan mantannya, yaitu Tom Lucitor. Hubungan antara Marco dan Star bisa dibilang sangat rumit, aneh dan terkadang membuat gue sangat kesal. Meskipun Star sudah kembali dengan Tom, namun perasaan Star dan Marco masih tetap ada. Tom merasa kalau ini semua dikarenakan kutukan The Blood Moon Ball. Star, Marco, dan Gina yang entah bagaimana bisa masuk ke Mewni menuju tempat tinggal Tom untuk melepaskan kutukan The Blood Moon Ball. Kutukan berhasil dipecahkan dan semua kembali seperti semula. Di lain waktu, gue bakal menceritakan bagaimana hubungan dari setiap karakter di serial kartun ini. Karena jujur aja, gue kadang suka ngerasa gemes dan kayak agak kesel gitu sama hubungan karakter ini. Jadi mohon ditunggu videonya dan kita lanjut ke cerita. Akhir dari Ludo. Untuk menyenangkan kakaknya yaitu Ludo, Dennis membeli runtuhan Kastil Overius dari seorang Land Baron. Namun ternyata, Dennis telah ditipu oleh Land Baron ini, di mana ia menandatangani surat kontrak yang berisi Kastil Overius menjadi hak milik dari si Land Baron ini. Ludo yang kini sudah berubah, langsung membasmi sang Land Baron, dan ia juga mengajak semua saudaranya untuk membangun ulang Kastil Overius. Hantu Kastil Butterfly. Setelah mendengar rumor mengenai hantu yang menjaga Kastil Butterfly, Moon mencoba untuk mengecek keberadaan hantu itu. Ternyata, hantu tersebut adalah Mina Loveberry. Di sana, Mina menjaga kastil dan memperbaiki properti-properti yang sebelumnya telah dirusak oleh Meteora. Ia juga merencanakan untuk menjatuhkan Eclipsa dari tahtanya dengan buah Yada Yada Berry. Namun, rencananya gagal. Tetapi Mina tidak mudah menyerah. Ia akan melakukan apapun demi menyelesaikan apa yang menurutnya salah. Baginya, Eclipsa telah melakukan perbuatan yang sangat salah dengan membiarkan para monster memiliki tempat tinggal. Mina memiliki rencana cadangan yaitu mengumpulkan sisa-sisa dari Armor Solarian Warrior, sebuah pasukan yang didesain untuk melawan para monster di masa lalu. Lepasnya Glabgor. Star, Eclipsa, dan para pengikutnya yang lain sedang bersiap-siap untuk merayakan Coronation Day. Singkatnya, Coronation sendiri merupakan hari di mana Eclipsa dan suaminya akan diangkat menjadi Raja dan Ratu Butterfly. Ketika acara ingin dimulai, sebuah insiden terjadi di mana Glabgor tiba-tiba berhasil melepaskan diri. Magical High Commission langsung mengamankan situasi dengan menangkap Eclipsa. Mereka juga menganggap bahwa Eclipsa dengan sengaja telah melepaskan Glabgor. Sementara itu, Star berusaha mencari keberadaan Glabgor. Ketika Star menemukannya, ia menyadari kalau Glabgor tidaklah seperti yang orang-orang kira. Ia melarikan diri dikarenakan ia tidak ingin istri dan anaknya terkena masalah dikarenakan dirinya. Setelah itu, Star membawa balik Glabgor ke acara Coronation untuk membuktikan ke orang-orang kalau Glabgor tidaklah jahat. Namun yang terjadi adalah Magical High Commission langsung mengamankan mereka berdua dan berencana untuk membekukan mereka. Glabgor pun langsung lepas dari borgolnya dan berhadapan dengan para Magical High Commission. Di tengah pertarungan, Glabgor menyelamatkan Meteora yang terkepung oleh kobaran api. Para penonton yang menyaksikan adegan ini langsung tersentuh. Ketika pertarungan selesai, terungkap kalau yang melepaskan Glabgor adalah Romulus, dengan tujuan Romulus ingin membuktikan kepada orang-orang betapa jahatnya Glabgor. Tetapi yang terjadi adalah Glabgor malah melarikan diri. Para warga Mewni memberikan Glabgor kesempatan dan menjadi raja baru di Mewni. Kembali ke bumi dan awal masalah besar. Setelah Eclipsa diangkat menjadi ratu, Star memutuskan untuk kembali ke bumi dan menikmati waktu santainya bersama Marco. Cukup banyak perubahan yang terjadi selepas Marco dan Star menyelesaikan semua masalah di Mewni. Marco kini memiliki adik perempuan yang bernama Mariposa, dan mantannya Marco yaitu Jackie telah memiliki partner baru. By the way, partner barunya ini merupakan seorang perempuan, jadi bisa diasumsikan kalau Jackie ini sekarang adalah LGBT. Dalam waktu ini juga, Star dan Tom memutuskan hubungan mereka. Ini semua dikarenakan Tom mengetahui kalau Star memiliki perasaan kepada orang lain. Di saat Tom ingin kembali ke rumahnya, terjadi sebuah masalah di mana ia tidak dapat kembali menggunakan portal api. Star dan Marco mencoba untuk membuka portal dengan cara mereka, tetapi hasilnya tetap tidak berhasil.
Star berasumsi kalau ada masalah besar yang terjadi di Muni. Mereka pun memutuskan untuk menanyai Jenna tentang bagaimana ia bisa sampai ke Muni selepas kejadian Meteora. Awalnya, Jenna tidak dapat mengingat kenapa dirinya bisa sampai ke Muni. Hingga akhirnya, ia ingat bagaimana ia bisa sampai ke sana. Mereka pun menuju ruang bawah tanah di bawah toko taco. Di sana, mereka menemukan terdapat sebuah sumur yang terhubung dengan Realm of Magic. Mereka berempat meminjam mobil milik Oscar untuk pergi ke Muni. Di dalam sana, mereka mulai kehilangan kesadaran secara perlahan. Salah satu Renicorn yang merupakan anak Star mengirim mereka ke Muni. Marco dikirim ke tempat suci kerajaan, Star dikirim ke sebuah gubuk, dan Jenna berada di kamar Meteora. Untuk Tom sendiri, ia tertinggal di Realm of Magic, karena ia tidak dapat melepaskan sabuk pengaman. Akhir dari sihir. Setelah terbangun, Marco mendengar percakapan para Magical High Commission. Mereka sedang menyusun rencana untuk menjatuhkan Eclipsa. Percakapan mereka dipotong oleh Mina yang sudah siap memakai baju armor Solarian Warrior. Star yang baru saja terbangun melihat sebuah ledakan besar di Monster Temple. Dan kerusuhan ini diakibatkan oleh Solarian Warrior. Eclipsa dan Glabgor berhadapan dengan Solarian Warrior ini. Tetapi Glabgor dengan mudah dikalahkan menggunakan pedang Solarian. Di saat Glabgor dirawat oleh Jenna, Eclipsa harus berhadapan sendirian. Ia sangat kewalahan dalam menghadapi musuhnya. Hingga Star dan teman-temannya datang untuk membantu Eclipsa. Mereka meminta Eclipsa untuk istirahat sementara, dan mereka berhadapan dengan Solarian Warrior. Dan yang sudah bisa ditebak, mereka dikalahkan dengan sangat mudah. Di momen ini, Star mengeluarkan kemampuan barunya, yaitu Rainbow Kaiju Armor Star. Star berhadapan dengan Solarian Warrior dan sempat memojokkannya. Namun Solarian Warrior langsung menusuk Armor Star dengan pedangnya. Eclipsa datang menyelamatkan Star dan merapalkan mantra Spell with No Name dengan dampak kehancuran yang sangat luar biasa. Solarian Warrior berhasil dikalahkan dan tiba-tiba Marco datang menghampiri Star. Ia mengatakan kalau yang mereka hadapi bukanlah Mina, dan Mina yang asli sedang dalam perjalanan dengan puluhan pengikut Solarian Warrior-nya. Star, Marco, dan Eclipsa langsung mengungsi ke dalam Monster Temple. Tidak lama kemudian, Moon dan River datang ke sana untuk membantu dan menyusun rencana. Awalnya ia ingin berbicara empat mata dengan Eclipsa, namun akhirnya terbongkar kalau semua kekacauan ini diakibatkan oleh Moon. Mulai dari meminta Romulus untuk melepaskan Glabgor, hingga membantu Mina dalam membangun pasukan Solarian Warrior. Moon menawarkan Eclipsa untuk menyerahkan tahtanya kepada Moon, dan ia memperbolehkan Eclipsa dan keluarganya untuk pergi ke dimensi lain, untuk mencari tempat tinggal. Kalau tidak, Mina akan membunuh dia dan keluarganya. Eclipsa menyetujui tawaran itu, namun tidak dengan Mina. Ia hanya ingin membasmi Eclipsa dan keluarganya, entah bagaimanapun caranya, serta para monster lain yang menetap di Muni. Moon mencoba menarik kekuatan Mina dan para pasukannya, tetapi hasil tidak berhasil dikarenakan mereka telah mengabdikan dirinya kepada Solaria. Itu berarti, satu-satunya yang bisa mengambil kekuatan mereka adalah Solaria sendiri. Mengingat Solaria sudah mati sejak lama, jadi ya mereka semua mampus. Ketika Mina akan membasmi mereka semua, sebuah portal terbuka dan menyelamatkan mereka. Portal tersebut dibuka oleh Hekapu. Ia mengajak mereka untuk mengunjungi The Tavern at the End of the Multiverse, sebuah tempat yang didesain untuk orang-orang yang melarikan diri dari masalahnya. Di sana, Moon dan Eclipsa sedang berbincang mengenai masalah mereka, sementara Star menemui Glassrick dan pergi menuju dimensinya. Di sana, Glassrick menunjukkan kepada Star bahwa tapestry atau permadani milik Star telah selesai dibuat. Oh ya, tapestry ini merupakan gambaran dari peristiwa penting yang telah dilakukan oleh setiap Ratu Butterfly dalam sejarah. Tapestry milik Star menggambarkan dirinya yang sedang menghancurkan Realm of Magic. Awalnya, Star tidak mempermasalahkan soal itu, karena pada titik ini Star sudah sangat benci dengan sihir. Tetapi, ia menyadari kalau di dalam tapestry itu tidak terdapat gambar Marco, yang itu berarti no magic means no Marco, atau tidak ada sihir maka tidak ada Marco. Star sangat putus asa pada momen ini, padahal mereka baru saja menjadi pasangan. Gue inget banget pas pertama kali menonton episode ini. Gue sempat sedih dan sakit hati. Lu bayangin aja coy, 4 season gue nunggu mereka bakal jadian, dan ketika mereka udah jadian, mereka menghadapi konsekuensi untuk merelakan hubungan mereka demi menyelamatkan Muni. Ini seriusan salah satu momen dari kartun yang bikin hati gue tuh langsung down gitu. Star akhirnya membulatkan tekadnya untuk menghancurkan seluruh sihir. Bersama dengan Marco, mereka berdua menuju Realm of Magic. Di sana, Marco harus berhadapan dengan Renicorn dan juga Tom yang mengalami Corrupted. Sementara Star berusaha merapalkan mantra Whispering Spell. Star yang awalnya mengalami kesulitan akhirnya dibantu oleh Moon dan Eclipsa. Singkatnya, mereka berhasil merapalkan mantra. Realm of Magic mulai runtuh secara perlahan. Moon, Eclipsa, dan Tom segera melarikan diri, sedangkan Star dan Marco masih terjebak di dalam sana. Mereka pun saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Dan akhirnya Realm of Magic hancur secara total. Tidak ada lagi sihir di seluruh dimensi. Para makhluk yang terbuat dari sihir bisa dipastikan sudah mati. Yang gue maksud di sini adalah Glassrick dan para Magical High Commission. Star kembali ke Muni, sedangkan Marco dikirim ke tempat asalnya, yaitu bumi. Tidak lama berselang, mereka berdua melihat bahwa terdapat sisa dari portal antar dimensi. Marco dan Star segera berlari menuju portal itu. Ketika mereka sudah dekat, portal tersebut malah meledak. Marco mengira kalau ia sudah tidak dapat bertemu dengan Star kembali. Tapi ternyata, ledakan tersebut malah menyatukan dimensi Muni dan bumi. Pada akhirnya, Marco dan Star bisa bertemu kembali.
Hey. Hi. Oke, mungkin cukup sekian dari video gua kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.